Buat kalian yang lagi persiapan ujian mandiri di Unpad, UGM, UNJ, UNY, atau buat kalian yang mau tes CPNS dan juga BUMN, kalian pasti bakal ketemu soal yang kayak gini. Nah, gimana sih cara buat ngerjainnya? Daripada kalian penasaran, langsung aja yuk kita simak di video kali ini. Anyway, GP Media lagi buka paket tryout UTBK IPB. Benefitnya selain TO, kalian bisa dapetin ratusan soal prediksi, pembahasan video dan juga kelas online. Nah, mulai dari 25.000 kalian bisa langsung daftar di sini. Kalau kamu mau ikut UTBK IPB, yuk belajar di GP Media. Semangat! Dadah! Kabar baik untuk kamu yang mau masuk UI, GP Media lagi buka paket tryout Simak UI dengan ratusan soal prediksi, pembahasan video dan juga kelas online. Mulai dari 25.000, kalian bisa daftar di sini. Untuk kamu yang mau masuk UI, jangan bingung. Yuk ikut bersama kami kelas online dan tryout Simak UI di GP Media. Bersama kakak-kakak di sini, kami tunggu ya. Eits, ada kelas baru nih di GP Media untuk Mandiri, Unpad dan juga UGM. Kalian bisa dapetin paket tryout dan juga kelas online mulai dari harga 25.000 aja dengan ratusan soal prediksi. Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Wah, seperti yang aku bilang di awal nih, kali ini kita bakal bahas seputar bentuk soal TPA atau TPS ya. Ini kepanjangannya tes potensi akademik atau tes potensi skolastik. Mungkin sebagian dari kalian sering dengar ya, TPS tuh ada di UTBK kemarin tuh ya, SBMPTN. Tapi sebenarnya ini tuh bisa kita bilang lebih luas lagi daripada yang kita lihat di UTBK nih teman-teman ya. Nah, untuk TPA atau TPS secara umum sebetulnya dia bisa dibagi jadi beberapa subtes lagi ya. Contohnya ada numerik, ada juga verbal, ada juga figural, ada juga logika atau penalaran analitis. Nah, di video kali ini kita bakal lebih fokus untuk membahas yang soal figural. Mungkin sebagian dari kalian suka lihat ya soal-soal semacam psikotes gitu ya, kayak yang ada gambar-gambar begini. Nah, ini bakal keluar di soal figural untuk tes-tes TPA atau TPS tadi. Ya, biasanya soal yang seperti ini tuh butuh kecermatan kita gitu ya. Nah, soal-soal kayak gini biasanya ditemuinya tentu tadi di psikotes ya. Kalau kalian ikut psikotes di mana aja pasti ada. Atau untuk ujian mandiri nih buat teman-teman yang sekarang lagi persiapan ya. Biasanya ini ada di tesnya Unpad, SMUP Unpad. Ada juga di UTULnya UGM, ada juga di UNY, Penmaba UNJ. Terus juga kalau teman-teman yang mau ikutan tes CPNS, ya ini juga ada ya di TIU ya, TIU nih. Nah, terus juga kalau teman-teman mau daftar BUMN, biasanya juga ada. Atau mungkin ada yang mau tes PPG ya, pendidikan profesi guru, ini juga pasti ada. Nah, sekarang aku mau kasih beberapa tips buat ngerjain soal bentuk figural. Karena kalau yang kita tahu ini kan mungkin butuh logika yang lumayan menguras tenaga nih. Jadi kita butuh tips ya, karena biasanya nih kadang soalnya gampang cuman waktunya itu sangat-sangat cepat. Jadi coba kita lihat ya kira-kira tipsnya apa aja. Oke, di sini kita lihat. Nah, ini ada beberapa tips awal ya. Jadi untuk mengerjakan soal figural, teman-teman bisa mencurahkan konsentrasi yang penuh buat soalnya. Jadi kita butuh konsentrasi penuh dan juga ketelitian ya. Karena tadi yang aku bilang di awal, ini waktunya nih cukup cepet ya. Biasanya nih ya rata-ratanya itu 35 detik per soal. Kebayang nggak tuh? Kan ini gambar, kita belum mikir ini gambarnya yang mana gitu kan. Pasti ya mungkin butuhnya 1 menit atau lebih makan ya. Nah, di sini ternyata kita cuma punya waktu 35 detik. Jadi kan kita harus punya tips-tipsnya gitu ya untuk menjawab soal supaya waktu yang diperlukan juga nggak begitu banyak. Dan nah, untuk tipe soal barisan gambar tuh biasa nanti ada lebih dari 1 gambar gitu ya di soal. Secara sepintas kayaknya tuh sama soalnya, tapi sebetulnya kalau kita cermatin lagi, kita analisis lagi, pasti ada yang beda. Nanti aku kasih lihat ya contoh soalnya lagi biar lebih jelas ya. Terus yang ketiga nih ya, setelah kita bisa menemukan perbedaan, biasanya kan sulit ya, nggak semua orang bisa tahu oh ini gambarnya beda sendiri nih gitu kan. Nah, ini tipsnya adalah kita harus cari keywordsnya atau semacam titik kunci gitu ya. Jadi misalnya dari 1 gambar nih, kalian fokus aja di titik-titik tertentu yang bisa membedakan gambar ini dengan gambar yang lain.
Itu ya, jadi kita harus ada titik kunci nih kalau di sini ya. Nah, ini ada kata-kata acuan pola ya, karena soal figural itu gambar, jadi sangat berkaitan sama pola nih teman-teman ya. Kalau angka mungkin teman-teman suka dengar pola bilangan. Nah, kalau gambar ya kita ingatnya pola gambar gitu ya. Dan cara belajar terbaik untuk bisa sukses tes ini adalah dengan berlatih, dan berlatih. Jadi harus banyak latihan soal, intinya gitu ya. Anyway, sedikit intermezzo aja nih buat teman-teman yang pengen tahu juga nih, pengen nyobain untuk tes figural di beberapa yang ujian mandiri. Di kita juga lagi buka nih ya untuk paket tryout dan juga kelas online buat teman-teman yang pengen ikutan mandiri nih di Unpad sama juga di UGM. Ini coming soon lah ya. Pokoknya teman-teman standby aja di akun media sosial kita, nanti kita bakal share dan kalian bisa cobain tuh untuk jawab soal-soal figural. Oke? Nah, untuk soal figural ini ternyata ada banyak macamnya. Jadi sekarang aku mau bahas tipe-tipenya nih. Nah, yang pertama nih ada model atau tipe pencerminan gambar. Oke, jadi istilahnya nih ya, kalau di sini modelnya kan dibagi jadi dua nih teman-teman ya. Ada model pertama. Model pertama itu katanya kita akan diberikan gambar soal dan 5 buah pilihan jawaban. Satu deret sama semua. Tugas kita adalah menemukan satu gambar yang merupakan pencerminan. Ya, nanti kita lihat ya, ada contoh soalnya setelah ini. Terus yang kedua, ada model yang agak lebih rumit katanya. Jadi kita akan diberikan satu soal gambar dan terdapat 4 atau 5 buah jawaban. Semuanya mirip tapi kita harus mencermati hanya ada satu gambar yang sama persis yang merupakan hasil pencerminan. Ya, intinya kita harus lihat gambar mana yang sesuai dengan pencerminan. Cermin tuh ingatnya kita kayak bercermin aja gitu teman-teman ya. Berarti kan kalau bercermin tuh harus sama banget dan ada ininya ya, ada sisi-sisi yang harus kita perhatikan. Coba lihat di sini nih. Nah, ini ada 2 contoh soal ya. Kita lihat ya. Contoh soal yang pertama nih, ini kan ada 5 gambarnya. Nah, dari kelima gambar di sini soal nomor 1 ya, kita harus cari yang beda sendiri nih teman-teman ya. Coba deh. Ini kita lihat ya. Ini posisinya yang A nih. Kalau teman-teman bingung, bisa teman-teman tuh lihat tadi titik kuncinya aja. Titik kuncinya apa nih? Ini kan ada segitiga yang panjang ya, sini nih. Oke, ini ada titik yang panjang sebelah kiri, berarti kan kalau dari kita nih ya. Terus ada yang titik pendek ya, yang lebih pendek di sebelah kanannya. Oke, berarti kita cari juga yang kayak gitu kan. Nah, kita lihat kalau di sini yang B apakah sama? Yang panjangnya di sebelah kiri, bener kan? Yang pendeknya sebelah kanan. Oh, bener juga. Oke, berarti ini sama ya. Kita cari yang beda. Kalau yang C coba kita lihat. C itu pendeknya sebelah kiri. Kalau yang panjangnya sebelah kanan. Kebalik nih, ya kan? Yang D ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Yang E juga yang panjang sebelah kiri, yang pendek sebelah kanan. Berarti yang beda sendiri itu yang C. Ya enggak, berarti jawabannya ini C. Gitu ya. Jadi ada contoh soal yang kita harus cari gambar yang berbeda di antara 5 gambar kayak begitu ya. Nah, ini jadi teman-teman tuh kalau pusing jangan diputer-puter ya. Kalau takut kelamaan waktu, cari aja titik kuncinya tuh yang mana gitu ya. Oke, terus contoh soal yang kedua nih teman-teman juga bisa lihat. Nah, kalau ini ada soalnya nih. Oke, satu gambar. Mana di sini yang merupakan cermin? Kan kalau kita gambar cermin, misalnya nih teman-teman lagi berkaca ya. Kita tulis huruf B begini B. Kalau kacanya ada di sini misalnya ini cermin ya. Berarti yang bakal dipantulin di cerminnya gimana sih? Kan begini kan? Nah, ya nggak? Kayak mirror gitu kan? Kalau teman-teman misalnya selfie nih di foto, di HP, itu kan pasti ada efek mirror dan nggak mirror kan? Nah, itu adalah bukti pencerminan gitu ya. Ini pasti begini bentuknya. Jadi, kalau di sini kita lihat aja yang berlawanan. Cuman, biar lebih gampang seperti biasa tadi kita cari titik kuncinya. Apa sih yang gampang? Lihat ininya dulu nih. Yang di bawah nih. Nah, yang ini ya lingkaran-lingkarannya. Kita lihat lingkaran yang paling depan ini ada 2, yang di belakangnya ada 1. Otomatis kalau dicerminkan pasti yang 2 ini juga ada di sebelah sini, ya enggak? Berarti yang A ini sama nih, ya kan? Sesuai kan kayak pencerminan. Yang B udah pasti salah, yang C ini bisa benar, yang D bisa benar, yang E udah pasti salah. Oke, kita lihat dari yang titik lingkaran di bawah. Setelah itu kita cari lagi yang mana nih yang bisa kita bedain. Oh, ini nih titik lingkaran di sini nih. Oke, lingkarannya ini ada di Z yang dalam. Ya enggak? Ini kan Z-nya ada 2 ya. Oke, Z-nya ada 2, berarti lingkarannya ada di Z yang di dalam nih ya, kepalanya.
Berarti kalau kita lihat yang A, ini udah ada di dalam, bener kan? Berarti oke, ininya bener. Terus kita lihat B udah salah, berarti C. Nah, C itu lingkarannya ada di luar, berarti ini salah ya. Oke, gitu. Terus yang D, oke, ini lingkarannya juga ada di dalam, ya kan? Oke, yang ini E udah pasti salah. Nah, habis gitu kita lihat deh, lingkarannya ini kan, ini yang di luar lebih panjang ya, Z-nya ya, iya nggak? Kepalanya lebih panjang daripada Z yang di dalam, otomatis yang ini juga harus sama kan? Yang A yang di dalam lebih pendek, berarti benar ya, ini sesuai nih, kemungkinan besar jawabannya A. Tapi kita lihat dulu yang D. Nah, yang D ini kebalik, kepalanya lebih panjang yang di dalam, ininya garisnya, berarti udah jawabannya itu yang A, yang D itu salah, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau pencerminan seperti itu akan berlawanan gitu ya. Itu tadi model pertama. Model kedua ini ada model rotasi gambar. Kalau rotasi itu berarti diputer gambarnya teman-teman ya. Ciri-ciri soal tipe ini adalah setiap soal berisi satu baris 6 gambar dengan bentuk yang sama. Bisa 6, bisa juga berbeda ya jumlahnya. Gambar pertama adalah gambar soal acuan, 5 gambar selanjutnya adalah pilihan jawabannya. Ini sebenarnya sama kayak tadi soal yang di pencerminan juga, cuman kalau itu cermin, kalau ini rotasi, diputer. Model pertama, semua pilihan jawaban merupakan gambar yang persis. Nah, kita harus cari mana yang merupakan hasil rotasinya. Model kedua, dari pilihan jawaban semua gambarnya sama tapi ada yang berbeda. Gitu. Jadi kita cari yang sama atau kita cari yang berbeda. Intinya gitu ya. Kita lihat tipe soalnya. Ini soal yang pertama nih ya. Kita lihat deh. Ini kan ada soalnya di sini. Sebenarnya ini mirip-mirip sama yang tadi sih, cuman soalnya ini bukan pencerminan. Kalau rotasi itu gampangnya gini nih teman-teman. Misalnya kita ada gambar A begini. Kalau dirotasi berarti bisa jadi dia diputar jadi begini kan? Ya enggak? Jadi A-nya muter nih, muter bentuknya ke sini ya kan? Nanti bisa juga dia muter lagi jadi begini. Nah, ini kan sama-sama A kan, cuman bentuknya diputar gitu ya, itu rotasi ya. Beda nih sama pencerminan. Oke. Sekarang kita lihat soal di sini. Nah, nggak usah pusing-pusing kalian ngebalik-balik gambarnya, tapi kalian cari titik kuncinya lagi. Apa nih titik kuncinya yang paling gampang ya? Kalian bisa lihat ininya nih, garis. Ini kan ada 2 garis ya. Nah, ini yang di luar sama yang di dalam, ya nggak? Garis yang di dalam ini ya, dia lebih pendek daripada garis yang di luar. Bener kan? Berarti kita tinggal cari aja garis yang di dalam lebih pendek. Coba lihat. Yang A garis dalamnya lebih pendek, betul kan? Dua-duanya nih ya, yang bawah sama yang sebelah sini. Oke, berarti A kemungkinan betul. Yang B sama juga nih, yang di dalam lebih pendek daripada yang di luar kan? Berarti ini juga bisa betul. Yang C ini udah pasti salah. Kenapa? Karena lihat sebelah sini dia lebih pendek yang di luar ya. Kan harusnya yang di luar lebih panjang, jadi ini salah. Dah. Yang D lihat sebelah sini, ini sama panjang garisnya, udah pasti salah. Yang E juga sebelah sini panjangnya sama, jadi ini juga salah. Berarti kita tinggal lihat A sama B. Apa yang bisa kita lihat di sini? Lihat segitiganya. Segitiganya ini ujung runcingnya itu mengarahnya kemana? Nih lihat deh, ini ujung runcingnya ya, dia ngarahnya kan ke garisnya ya. Berarti rotasi berikutnya juga arah si segitiganya harus ke arah garis. Mana yang ke arah garis? Yang ini dong, yang enggak yang A. Kalau yang B, runcingnya itu ke sebelah sana ya, bukan ke garisnya. Jadi salah ya, jadi jawabannya A. Oh ya, ini memang ada sedikit ini ya, di gambarnya nih yang lingkaran 3-nya ini agak typo, bukan typo ya. Ada kesalahan di gambarnya sedikit ya, jadi ini harusnya sebenarnya lingkarannya itu begini sih teman-teman ya. Kalau kita gambar nih, ini kan begini ya. Ini begini ya kan. Wah, anggaplah lurus ya. Oke, jadi harusnya ininya begini, 1, 2, 3. Nah gitu harusnya ya lingkarannya ya. Jadi ini kurang teliti yang gambarnya, nggak apa-apa. Ini kita panjangin dulu. Nah, nanti segitiganya di sini gitu ya. Yang lainnya udah benar, cuman yang lingkarannya ini agak kesalahan rotasinya aja gitu ya. Tapi jawabannya kalau ini seperti ini, pokoknya ya gambarnya jawabannya yang A gitu ya. Karena yang lainnya itu udah pasti salah. Oke? Oke, kita lihat contoh soal 2 yang bawahnya ini sebenarnya sama aja sih ya. Tinggal kita lihat nih. Ini kan ada huruf Z. Ketika dirotasi berarti Z-nya kemungkinan gimana? Nah, ini kan ada kemungkinan banyaknya. Ada Z-nya begini jadi kayak N, ada juga tetap Z. Bisa jadi tetap Z, cuman
Kalau Z kan kita rotasi nih, misalnya kita putar nih begini kan awalnya, terus kalau kita putar ke kanan berarti kan jadinya kayak mirip N gitu ya. Kita putar lagi kan dia begini juga ya. Antara yang pertama sama gambar berikutnya nih sama. Kalau Z atas bawahnya sama ya enggak? Berarti jangan lihat Z-nya, jangan lihat huruf Z-nya. Berarti kita lihat apanya dong? Lihat ininya aja nih, huruf Y. Kan huruf Y kalau dibalik tuh beda-beda kan ya. Kalau kita lihat huruf X agak susah, kalau kita lihat huruf WM juga kalau dibalik sama juga kan gambarnya. Jadi Y kita cari ya. Lihat deh, Y itu ada di sebelah sini ya. Nih, di sebelah apanya nih? Di sebelah kepalanya. Dan yang bukan ada WM-nya ya, WM-nya tuh adanya di bawah Y nih. Oke, kita lihat. Kalau yang A, Y-nya ada di mana? Y-nya ada di sebelah sini. Tapi lihat bukanya kemana nih? Buka Y-nya itu ke keluar. Sedangkan ini Y-nya ke dalam, yang bentuk V. Y-nya itu ke dalam ya. Berarti bukan yang A jawabannya, karena Y-nya itu kebuka keluar. Ya, tuh ya, ininya salah nih. Oke. Berarti kita lihat lagi yang mana. Oke, yang B kemungkinan ini bisa ya, karena Y-nya ke dalam, terus WM-nya ada di bawahnya. Oke, gitu. Berarti ini kemungkinan bisa, kita tahan dulu. Terus kita lihat yang C. Yang C ini Y-nya ke dalam, betul ya. Terus kita lihat ini sebelah sininya WM. Ini bisa juga ya. Oke, kita tahan dulu tuh ya, B sama C. Oke, terus kita lihat yang opsi D. Opsi D Y-nya benar nih, ke dalam, ya kan? Ke dalam nih. Cuman kalau kita lihat di sini, ini kan harusnya tulisannya WM, ya enggak? Tapi kalau yang ini jadi kebalik, MW. Ini sebenarnya salah sih, gitu ya. Kan tadi kita lihatnya huruf Y sama huruf MW-nya kan langsung ya. Nah, harusnya WM bukan MW gitu ya. Oke, berarti itu sudah salah. Kita lihat yang E ini Y-nya keluar, udah pasti salah ya. Selanjutnya kita lihat apa nih? Kita boleh lihat X-nya ya, tapi teman-teman di sini harus fokus karena X-nya ini kalau kita lihat sekilas kayak sama ya, padahal sebenarnya beda nih. Kalau teman-teman lihat di sini kan Z-nya ini agak manjang gitu ya gambarnya ya. Jadi X-nya itu bisa kita bilang gambarnya tuh agak lonjong gitu loh. Nah, kalau di B ya, ketika dia dibalik jadi kayak huruf N, harusnya kan X-nya lonjongnya ke kiri dan kanannya. Harusnya tuh kayak begini nih. Nah, agak panjang gitu loh, ya kan? Tapi di sini X-nya itu malah jadi lebar. Jadi ini kalau teman-teman lihat ya, coba teman-teman analisis aja sendiri. Ini tuh beda. Jadi yang B itu X-nya itu lebih ke lebar bukan ke lonjong. Maka yang B salah jadinya karena X-nya juga nggak sesuai. Jadi jawabannya itu yang C ya. X-nya itu memanjang sesuai dengan si huruf Z-nya itu, si panjang ininya itu loh. Nah, gitu ya. Oke. Seperti itu teman-teman ya untuk model rotasi. Selanjutnya yang ketiga ini ada model klasifikasi gambar. Nah, kalau klasifikasi dalam soal ini kita akan diberikan deretan gambar. Biasanya ada 5 buah ya, di mana sekilas gambar-gambarnya itu tidak punya pola atau bahkan nggak ada bedanya. Tapi sebenarnya mereka ada pola. Nah, tugas kita adalah untuk menemukan satu gambar yang tidak sesuai sama pola alias gambar yang beda sendiri. Oke. Ini ada beberapa contoh soal. Nah, ini misalnya dari A, B, C, D, E nih. Mana sih yang nggak sesuai sama sekali? Kan kita bingung ya. Tapi sebenarnya kita bisa nemuin kok teman-teman ya cirinya. Apa coba? Coba teman-teman lihat di sini. Ini kan bentuknya semacam persegi. Ya, persegi panjang kan? Yang C juga ini bentuknya persegi panjang, cuman dia membentuk tanda plus gitu kan? Yang D juga sama dengan ini bentuknya persegi panjang kan? X juga ini dari persegi panjang yang digabung. Berarti yang beda sendiri itu adalah B. Kenapa? Karena B itu bentuknya lingkaran. Udah gitu aja sebenarnya ya, gampang kan ya? Cuman emang kita perlu analitisnya kuat. Jadi kita harus konsentrasi juga gitu ya. Karena kalau kita cepet-cepet terus kita nggak teliti juga bisa salah ya. Nah, contoh soal kedua. Nah, coba ini kira-kira apa ya yang beda? Oke, di sini yang beda adalah sisi atau garis pembentuknya ada berapa. Y ini ada berapa garis nih? Ini 1 ya, 2 yang ini, 3 yang bawah. Berarti ada 3 kan? Yang N ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3, ya enggak? Berarti ini juga 3. Z ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3. Juga 3. V ada berapa? V itu cuma 2 garis ini sama garis yang sebelah sini, ya enggak? Kalau A ada 3 juga, 1, 2, 3 gitu kan ya. Ini nggak terlalu rapi ya. Ini juga 3, berarti yang beda sendiri itu D, karena dia sisinya atau garis pembentuknya itu cuma 2 gitu ya teman-teman ya.
Oke, itu untuk klasifikasi gambar. Oke, selanjutnya ini ada model persepsi gambar. Model ini tuh diberikan sekelompok gambar dan tugas kita adalah di sini menentukan kelanjutan gambar berdasarkan pola dari sekelompok. Jadi udah ada nih ya pola-pola yang tersusun, terus kita harus melengkapi gambar yang kosong. Biasanya kita disuruh melengkapi atau disuruh mengurangi gambar atau ditambah atau urutannya ditindih atau diputar. Pokoknya ini melanjutkan gambar ya. Contohnya, nah ini sebenarnya sering mengecoh gambar-gambar yang gini ya. Jadi ini kan ada tanda tanya, kita disuruh melanjutkan ini gambarnya tuh apa yang cocok. Caranya sebenarnya sama, kita harus cari dulu titik kuncinya kayak tadi ya. Kita lihat pola yang udah kebentuk. Yang mana sih yang agak mirip sama ini? Ini kan, nih dari sini. Ya enggak, kita ambil aja yang ini 1, 2, 3, 4. Nah, lingkaran yang ini. Oke, lingkaran 4 ini bakal diulang di lingkaran 4 yang bawah. Iya enggak? Berarti lingkaran A bakal sama kayak A di sini. Lingkaran B bakal sama kayak B di sini. Lingkaran C sama kayak C di sini. Dan lingkaran, nah ini tuh sebenarnya ada satu lagi kan, D. Lingkaran D di sini sama kayak D yang bawah. Kita hapus boleh biar kelihatan lagi semuanya. Yang di sini akan sama kayak lingkaran ini. Oke, berarti jawabannya yang mana? Yang E. Nah, untuk contoh soal yang 2 ini juga mirip, tapi ini ada 3 deh, teman-teman lihat. Jadi gambar ke-1 sama gambar kedua kalau digabung hasilnya itu adalah gambar ketiga. Gitu loh ini polanya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan ada gambar yang sama nih ya. Persegi panjang di sini, ketemu lagi persegi panjang di sini, dia akan menghasilkan seperti ini. Yang ada kotak-kotaknya gitu ya. Dan kotak yang di sebelah sini hilang karena dia nggak punya teman di sini, ya kan? Oke. Yang di kedua juga sama ya. Nah, kalau yang di kedua ini kan yang samanya ini sebelah sini, sini kan. Yang di tengah ini dia nggak punya teman lagi, jadi ketika dia dikasih ini hilang gitu ya. Oke, kemudian yang di bawah nih ada satu panjang ketemu satu panjang sama aja kayak yang ini sebenarnya. Jadi dia bakal kebentuk yang mana? Yang A jawabannya, karena yang ininya bakal hilang dan ininya jadi ada kotak-kotaknya. Oke? Nah, oke, itu jadi untuk sampai model yang D. Sekarang kita lanjut ke model berikutnya. Kakak mau ngingetin lagi kalau GP Media lagi ada tryout mulai dari 15.000, kalian bisa ikutin 3 kali tryout, dapat prediksi kelolosan dan juga cara-cara gampang buat ngerjain soalnya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang.